Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan ananda semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini Bapak akan menjelaskan materi tentang fungsi naik dan fungsi turun pada mata pelajaran matematika. Oke anak-anak sekalian, hari ini kita akan menentukan interval suatu fungsi itu naik atau turun. Nah, silakan anak-anak perhatikan grafik yang sudah ada di layar. Tanda ini menandakan proses naik, kemudian ini proses turun. Ini adalah garis kemiringan ataupun gradien. Jadi, untuk menentukan suatu fungsi Y sama dengan fx itu naik atau turun, perlu memperhatikan garis gradien atau garis-garis sembunyi. Jadi, untuk menentukan suatu fungsi itu naik atau turun, perlu kamu memperhatikan gradien garis singgung dari suatu fungsi tersebut. Nah, catatan pertama, jika turunan lebih besar 0, turunan ini ya, atau kita sudah mempelajari turunan itu sama dengan gradien ya. Jika turunan pertamanya itu sama lebih besar dari 0, maka garis gradien singgungnya itu naik. Jika turunan pertamanya itu lebih besar dari 0, maka jika turunan pertamanya lebih besar daripada 0 atau gradiennya lebih besar 0, maka gradien garis singgung tersebut naik. Sebaliknya, apabila turunan pertamanya atau gradiennya lebih kecil dari 0, maka gradien garis singgung tersebut turun. Jadi ini perlu kamu ingat dua syarat ini. Baik, kita ambil contoh. Tentukan interval agar fungsi fx sama dengan x pangkat 3 dikurang 3/2 x pangkat 2 itu naik. Nah, solusi syarat naik adalah jika turunan pertamanya itu lebih besar daripada 0. Nah, oleh karena itu kita turunkan terlebih dahulu. Maka turunannya menjadi 3x pangkat 2 taruh di depan, 2-nya akan mati menjadi 3x pangkat 1. Nah, kemudian setelah ini kita faktorkan 3x-nya, 3x dikali x, 3x kuadrat, 3x kali minus 1, min 3x. Nah, pemfaktoran ini tentunya sudah kamu pelajari kelas 1 ataupun kelas 2, sehingga sudah lebih lancar ya. Nah, selanjutnya 3x ini kita sama dengan 0, kemudian x kurang 1-nya sama dengan 0 juga. Kemudian x-nya berapa menjadi 0 dibagi 3, 0. Ini min 1-nya kita geser ke ruas kiri menjadi ruas kanan ya. Kita geser ke ruas kanan menjadi 1. Nah, setelah ini terbentuk pemfaktorannya, kita akan membuat garis bilangan. Nah, nilai yang paling kecil itu di ruas kiri, nilai yang paling besar di ruas kanan. Nah, sekarang kita akan menentukan suatu tanda 1, 2, 3. Tanda di sini tandanya positif atau negatif. Hanya dua tanda, positif atau negatif. Cara mengambil tandanya adalah kita harus berpedoman pada turunan pertamanya, gitu ya. Nah, ambil sembarang nilai, tapi bukan nilai 0 dan bukan nilai 1. Sebelum 0 di sini ada nilai berapa? Minus 1. Minus 2 boleh? Boleh. Minus 3 boleh? Boleh. Ambil yang paling mudah menurut Anda. Kita ambil min 1. Jadi min 1 kita gantikan dengan x. Nah, ini ya. Min 1 pangkat 2, 1. Kali 3, 3. Min kali min 1 positif 3. 3 tambah 3, 6.
6 ini positif, jadi kita ambil tandanya jadi positif, tandanya saja gitu ya. Pak, boleh lebih dari 3 tandanya 4 boleh. Ini hanya sebagai tanda bahwa di daerah ini tandanya di daerah ini tandanya positif gitu ya. Kemudian di antara 0 dan 1 ada setengah, nggak ada lagi ya, ada setengah ya, 1/2 atau 0,5. Kemudian kita substitusikan ke dalam turunan pertamanya. Ini dia. Kemudian 3 kali 1/2. Ini kan 1/2, 1, 2/2, 4. 3 kali 1, 3/4. Ini dia. Ini 3 kali 1, 3 bagi 2 ya, 3/2. Loh kok bisa 6 Pak? Supaya sama penyebutnya sama-sama dikali 2. Penyebutnya dikali 2, pembilangnya dikali 2. Nanti 2 kali 2, 4, 2 kali 3, 6. 6/4. Kemudian kamu kurangkan. Negatif. Tanda ini yang mau kita ambil. Di sini tandanya menjadi negatif. Pasti di sini positif karena itu sifatnya. Nah, supaya kita percaya, maka kita uji. Ambil nilai yang bukan 1, boleh 2, boleh 3. Kita ambil nilai paling sederhana yaitu 2. Saya mau ngambil 3 Pak, tak masalah. 100 Pak, nggak apa-apa. Tapi kita ambil yang paling mudah saja 2. Kita substitusikan ya, 2/2, 4 kali 3, 12. Ya toh? 12. Nah, ini salah ya. Bukan 32 ya, 3x ya. 3 kali 2, 6. 12 kurang 6, 6. Nah, gitu ya. Tanda 6 ini apa? Positif. Berarti di sini positif. Nah, begitu ya. Nah, ini silap dikit nih ya. Perhatikan nanti ya. Nah, jika seperti ini, selesai masalah Pak? Belum. Maka yang diminta adalah intervalnya. Syaratnya tadi kalau dia naik, turunannya lebih besar daripada 0. Bayangkan dulu, kalau lebih besar dari 0 itu ya positif atau negatif? Lebih besar 0, 0, 1, 2, 3 itu positif atau negatif? Positif. Maka kita pilih tanda yang positif. Ini positif, ini positif. Jadi tandanya semakin ke kiri nilainya akan semakin kecil, maka X-nya lebih kecil dari 0. Semakin ke kanan maka nilainya akan semakin lebih besar, makanya X lebih besar dari 1. Nah gitu ya. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah X lebih besar 0 atau X lebih besar 1. Nah begitu ya, cukup mudah. Satu contoh lagi. Jika fungsi fx bla bla bla, tentukan interval di mana f-nya turun gitu. Nah, caranya sama. Syaratnya itu turun jika turunan pertamanya lebih kecil daripada 0. Jadi ini kita turunkan dulu nah. Turunkan. Ini 3x jadinya ini 24, ini 36 sama dengan 0. Nah, supaya mudah 3-nya kita keluarkan. Maka tinggal x kuadrat kurang 8x tambah 12. Karena kalau dikalikan hasilnya adalah yang di atas ini ya. Kemudian cukup yang kita faktorkan ini. Ya, x kurang 2, x kurang 6. Maka sama seperti contoh yang pertama, x-nya sama dengan 2, x-nya sama dengan 6. Ini pemfaktoran ya, karena sudah belajar pemfaktoran sebelumnya. Nah setelah ini kita buat garis bilangan. Nah ini adalah materi barunya di sini, garis bilangan ini. Yang paling kecil di sebelah kiri, yang paling besar sebelah kanan. Nah kemudian kita akan menentukan tanda mana yang positif, tanda mana yang negatif. Gitu. Saran Bapak, tentukanlah yang di tengah saja. Kok gitu Pak? Supaya mempermudah. Kalau tanda di sini negatif, pasti di sini positif, pasti di sini positif. Kalau di sini positif, pasti di sini negatif, pasti di sini negatif. Gitu saja. Itu adalah kunci utama. Kita ambil nilai yang bukan 2 dan 6. Di antaranya ada berapa? Nilai 3 dan 4. Kemudian ada 5. Kita ambil 4 saja ya. Kita substitusikan ke turunan pertamanya. Ini ya.
Maka 4-nya pangkat 2, 16 kali 3, 48. Ini 24 kali 4, 96 tambah 36 min 12. Pasti di sini min gitu ya. Kalau di sini min, yakin dan percaya di sini pasti positif, di sini juga pasti positif. Nggak percaya Pak, silakan kamu coba gitu. Nah, setelah ini selesai, kita menentukan intervalnya. Gimana intervalnya? Ingat, lebih kecil 0, Anda bayangkan lebih kecil 0. Lebih kecil 0 itu positif atau negatif? Lebih kecil 0, dari bilangan lebih kecil 0 itu semakin kecil itu semakin negatif. Maka pilihlah tanda yang negatif di sini. Nah, kalau di sini X-nya diantara, ini cara buatnya. X-nya, kalau kita letakkan X di sini, X lebih besar 2, X-nya lebih kecil 6. Inilah dia. Mudah bukan? Sangat mudah. Nah, mudah-mudahan Anda semua bisa memahaminya dengan baik. Apabila ada pertanyaan, silakan tanyakan di grup utama. Baik anak-anak, setelah kamu menonton video ini, kamu dipersilakan untuk mencoba satu masalah. Ini adalah masalahnya, caranya sama. Pelan-pelan asal kelakon, kata orang Jawa. Mudah-mudahan bisa ya. Sampai di sini video singkat Bapak. See you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.